ya, esensi dari kita mengaji, majelis taklim, menghadiri maulid, ya, sudah Rasulullah sampaikan bahwasanya message-nya atau pesannya, esensinya, Rasulullah menyampaikan bahwa innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tujuannya adalah, muaranya adalah akhlak. Ya. Pesan akhlak tadi, ya, saya sangat konsen sekali melihat anak-anak pada zaman sekarang ini kehilangan panutan, sosok-sosok pribadi yang menjadi uswah hasanah. Jangan lupakan kewajiban pertama dari orang tua, yaitu untuk mengantarkan anaknya untuk memiliki kepribadian yang baik, akhlak yang mulia, ya. Karena apa? Terlalu banyak negeri ini melahirkan orang-orang yang pintar, tapi ujung-ujungnya adalah tidak benar. Lebih baik kita mengantarkan anak-anak kita menjadi orang pintar, tapi juga jadi orang benar, atau paling tidak anak-anak kita mempunyai akhlak yang mulia. Akhlak mulia itu tidak bisa mudah didapatkan, ya. Pendidikan itu bukan satu-satunya cara untuk mengantarkan anak kita mencapai akhlak yang mulia. Tapi apa? Karena dakwah Rasulullah pun berhasil. Kenapa? Karena beliau uswah hasanah, contoh yang baik. Jangan sampai anak-anak kita kehilangan contoh, kehilangan tauladan, bingung kepada siapa dia akan mencontoh, bingung pribadi yang baik seperti apa. Karena memang orang tuanya tidak pandai jadi panutan, orang tuanya tidak pandai jadi uswah hasanah, sehingga tidak bisa menuntut anak-anaknya untuk berpribadi dan berkelakuan yang baik. Maka tujuan dari perayaan Maulid ini memang yang dengan sholawat kita mendapatkan pahala, hadir di majelis taklim, menginfakkan silaturahmi, pahala silaturahmi dan lain sebagainya. Tapi pahala terbesar adalah kita menyampaikan pesan bahwasannya ada Nabi Muhammad sebagai uswah kita yang telah memberikan suri tauladan yang baik, ya. Sehingga jadilah kita juga orang tua yang memberikan uswah dan contoh yang baik. Yaitu memperingati kelahiran baginda besar Nabi Muhammad SAW. Kemudian dengan memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, kita menteladani akhlak beliau dan seluruh sifat-sifat beliau. Kemudian dengan adanya maulid, kita selalu teringat dengan Rasulullah SAW. Semata-mata sebenarnya bukan kelahiran nabinya, mungkin itu hanya untuk mensemangat iman kita agar kita lebih ini lagi beribadah, lebih khusyuk, lebih semangat lagi. Dan dengan semakin kita mengingat, insya Allah perilaku kita pun insya Allah akan sedikit banyak mencontoh beliau. Kenapa harus diadakan maulid setiap tahun? Agar menjalin ukhuwah Islamiyah sesama umat muslim. Di sana juga banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapat dari tausiah yang disampaikan oleh para penceramah. Kemudian dengan diadakannya maulid juga semakin mempertebal iman kita, meningkatkan keyakinan kita terhadap agama yang kita anut, khususnya agama Islam. Maulid saya pribadi masih berharapkan diadakan setiap tahunnya, karena dengan maulid itu mungkin di situ akan diisi dengan hal-hal yang positif. Seperti biasanya setiap kali ada perayaan maulid, tidak lupa juga ada acara diselingi dengan
ratib, ada hadrohnya, kemudian juga salawat ya terhadap Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ratib dan maulid itu mungkin salah satu tradisi untuk memperkenalkan ke generasi muda, ke remaja kita. Dan tahun ini luar biasa antusiasmenya, semua jamaah bisa mengikuti selawat yang dibawakan. Ya Rasul salam alaika ya Hakim salam alaika ya Rasulullah salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul
harus dibacakan Ad-Du'ai atau Al-Barzanji, karena di situ banyak sejarah-sejarah Nabi dibacakan di situ, tapi berbentuk bahasa Arab. Dengan bacaan sholawat-sholawat kita mengharapkan syafaat beliau di dalam Mahalul Qiyam. Di Mahalul Qiyam, kenapa kita disunahkan berdiri semata-mata itu untuk memberi penghormatan kepada Nabi
kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun beliau tidak menginginkan penghormatan yang lebih dari umatnya, tapi di hadis lain bahwa saya adalah sayyidu waladi Adam, saya adalah tuanya anak Adam. Ya, jadi dari hadis itu kita disunahkan juga membaca Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah dengan syiar maulid ini kita kenalkan kepada anak-anak kita, kepada generasi muda kita, semoga menjadi lebih semarak lagi dalam syiarnya di dalam agama kita. Ada hal yang menarik dari perjalanan Nabi Muhammad SAW dan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Salah satunya yaitu yang tidak bisa kita lupakan, yaitu adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Banyak beberapa sahabat Nabi yang berjuang, tentunya para sahabat Nabi itu berkontribusi penuh di dalam perjuangan Nabi Muhammad, karena beliau-beliaulah yang melihat langsung perjuangan Nabi Muhammad SAW dan membantu Nabi Muhammad SAW berkontribusi memperjuangkan agama Islam yang sempurna. Berikut ini adalah beberapa kisah sahabat Nabi Muhammad SAW. Ente orang yang paling ente cintain ini Nabi Muhammad. Kenapa begitu kalau ente meninggal, ente nggak mau Nabi Muhammad SAW dikasih tahu? Kata Suhaib, saya takut kalau saya meninggal di tengah malam, kemudian Nabi Muhammad SAW mendapatkan informasi tersebut dan Rasulullah SAW memaksakan diri datang untuk menyulayat jenazah saya. Dan saya takut karena orang-orang kafir Quraisy sangat memusuhi Nabi Muhammad, takut Nabi Muhammad SAW nanti celaka pada saat perjalanan untuk bertakziah kepada diriku. Ini orang udah sakarat, udah mau meninggal, tapi dia masih memikirkan keselamatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kecintaan para sahabat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu lagi cerita sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang namanya Zaid bin Dasimah. Ada seorang sahabat Nabi namanya Zaid bin Dasimah. Ini Zaid suatu ketika beliau beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang kafir Quraisy nggak terima. Ambil ini Zaid, diculik, disiksa seadanya, dipukulin, dipukulin habis-habisan, sampai ini Zaid udah keadaan udah hampir koma, udah keadaannya sudah parah. Begitu keadaan parah, disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Lalu Abu Sofyan yang pada saat itu belum beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Abu Sofyan, Pak Zaid, sekarang aneh mau stop siksaan, ente mau aneh bebasin, ente boleh pulang kumpul kembali bersama keluarga, tapi dengan satu syarat, tukar bawa Muhammad kemari dan kami akan penggal leher Muhammad. Zaid sudah keadaan hampir koma, udah parah, disiksa awal-awal kafir Quraisy. Dia mau dibebasin, mau dikembaliin kumpul bersama keluarga dengan jaminan tukar sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaid yang pada saat itu udah parah, udah keadaan lemah, begitu dengar mau ditukar dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu Zaid bin Dasimah langsung bangkit dan berdiri. Apa kata Zaid bin Dasimah? Ketahuilah wahai orang-orang Quraisy, seandainya aku saat ini diizinkan pulang ke rumahku berkumpul bersama keluargaku, dan Nabi Muhammad SAW tetap bisa kumpul dengan bersama keluarganya, tapi tertusuk satu duri. Nabi Muhammad kumpul bersama keluarganya, tetap duduk di rumahnya, tapi tertusuk satu duri, maka lebih baik aku tetap disiksa di sini hingga ruh keluar dari jasad ini, asalkan Nabi Muhammad SAW selamat. Cintanya para sahabat terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat luar biasa. Bahkan tertusuk satu duri pun mereka nggak rela kalau Nabi Muhammad tertusuk satu duri dan mereka dalam keadaan selamat. Makanya kita berharap kita semua yang ada di sini mudah-mudahan dikuatkan kecintaan kita terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkat kita menghadiri maulid, menghadiri acara Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Allah ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Saudara boleh kenal sebenarnya. Saudara boleh tahu siapa yang namanya pemimpin dunia akhirat. Sayyidul wujud, baginda Nabi kita Muhammad. Mulai identik pertanyaan lahir. Apakah Nabi akan kenal dengan kita? Mulai request dalam diri kita. Mulai any question, pertanyaan dalam tersebut. Orang yang taat kepada Allah, taat pada Rasul, dialah penghuni surganya Allah. Amin ya Rabbal. Akan tetapi orang yang menolak dengan ibadah kepada Allah, orang yang tidak
tidak mau ibadah, itulah yang disebut dengan aba, menolak. Wahaula, mereka lah sebagai penghuni isi neraka jahanam Allah. Na'udzubillah min. Ini satu education, kemudian kita mulai diobligasikan pertanyaan itu. Kita sinkronkan dengan amal kita. Amal kita ini buktikan cinta kau pada Nabi, buktikan kesukaan kau pada Nabi, buktikan kau sholawat itu di dalam hati atau terpaksa, buktikan bahwa kau adalah umat Kanjeng Nabi Muhammad. Saudara, jawabannya adalah I want to be saved. Kira-kira ngerti nggak? Kira-kira ngerti nggak bahasa yang tadi? I want to be saved. Kayak Inggris-Inggrisan. Saya pengen jadi jati diri sendiri. Nah, kalau sudah kalimat itu, mulai kita belajar man arafa nafsah faqad arafa rabbah, wa man arafa rabbah faqad arafa jahlah, wa man arafa jahlah faqad arafa kadhiba, wa man arafa kadhiba faqad arafa junuba. Ini kaul perkataan ulama sufi. Saya kalau bicara hadis terlalu dini agak-agak terlanjur. Kita dari ulama sufi aja kadang suka malu dengan kata-kata tadi. Betul tidak? Betul tidak? Apa kata Syekh Nuruddin Ar-Ramiri ulama sufi? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal diri pasti mengenal Tuhannya. Siapa yang mengenal Tuhannya pasti mengenal kebodohannya. Siapa yang mengenal kebodohannya pasti mengenal kedustaannya. Siapa yang mengenal kedustaannya pasti mengenal dosa-dosanya. Betul tidak? Goblahu, sebelum Nabi kita Muhammad, sebelum Nabi kita Muhammad, ya nazzalul, Allah turunkan semua satu persatu eksemplar manusia. Dalam kitab Ketrel guys, ada Nabi dan Rasul sampai ratusan bahkan 300 lebih. Dalam kitab Khulasatul Muhammadiyah, Thariqul Mahmudiyah, ada ratusan Nabi dan Rasul. Mungkin kita yang wajib individualisme Islam 20 Nabi dan Rasul. Eksemplar manusia ini hilir mudik lalu lalang banyak hal, sifat berbagai sifat turun satu persatu. Oh zamannya ini begini, zaman Nabi ini begini, zaman terus. Saudara, yang jadi pertanyaan kenapa harus turun di Mekah semua? Makanya namanya Mekah itu dalam Al-Quran bakata. Artinya bakata menangis. Itu yang namanya bakata, itu yang disebut dengan isim jamid, beku. Masukkan hapus min aina min bakata. Jakarta jamid beku. Min aina anta min Jakarta. Nggak bisa Jakarta karena sudah beku. Jamid sudah. Kalau isim jamid, isim beku, artinya ada khulasoh di situ. Ada cerita, saudara. Nggak sembarangan. Likuli ismin maknahu kasih. Setiap nama itu pasti ada artinya masing-masing.
sehingga ulama hakimin hukama al-ismu alal musamma, nama kadang banyak pengaruh arti. Baik, kita buktikan kenapa Bakata menangis. Saudara, kalau ke Mekah, Makkahul Mukarramah, kita akan melihat Ka'bah Baitullah. Betul tidak? Betul tidak? Biar Anda tiap tahun haji, biar Anda tiap bulan umroh, ketika masuk melihat Ka'bah Baitullah, pasti Bakata menangis. Saya kata jamaah, asal melihat Ka'bah, orang tua nangis kan. Allahumma zid hadzal bait tashrifan wa takriman liman dakhalahu. Kita lihat sedih hati kita nangis. Oh, nggak ada nangis yang dibuat-buat, asli semuanya. Makanya Bakata nangis. Jadi saudara, ada maulud, ada maulid. Mau bilang maulud boleh, maulid boleh. Maulud itu saudara paham, artinya sebuah tempat di mana dilahirkan. Ternyata tempatnya Makkah, bahkan Nabi turun di situ semua. Ya, makanya ceritanya panjang. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah juz yang pertama ayat 157 tadi, wa id yarfa'u Ibrahimul qaida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur. Saudara, ini doa Nabi Ibrahim ketika Nabi Nuh alaihi salam di Makkah. Daerah itu habis semua bangunan, kerajaan-kerajaan termasuk Ka'bah habis terbawa banjir bandang. Kemudian Hud tidak sempat ketemu Ka'bah, Soleh tidak ketemu Ka'bah, Ibrahim baru ketemu Ka'bah. Alhamdulillah, langsung bangunlah Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahim qa'ida minal bait wa Ismail, dan Ismail anaknya. Setiap bangun doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas, Rabbana waj'alna muslimaini laka, terus wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arinal manasikana wa tub innaka antat tawwabur Rabbana wa ba'as fihim rasulan. Ini doa semua. Oh, ternyata Nabi Ibrahim setelah bikin Ka'bah doa, ya Allah, Rabbana taqabbal minna, doa kami tolong terima. Rabbana waj'al, ya Allah, jadikanlah kami bersama anak kami Ismail muslimain, jadi orang Islam yang selamat, amin. Rabbana wab'as fihim, ya Allah, anak-anak kami. Kebetulan Nabi Ibrahim ini bapaknya nabi-nabi, dan Nabi Ismail ada Ishak, terus sampai Nabi kita Muhammad. Doanya gimana? Rabbana wab'as fihim, ya Allah, jadikanlah anak-anak kami yang nabi-nabi tadi Rasulan minhum, satu orang Rasul dari para nabi-nabi. Masya Allah, saudara, ini doanya terus sinergi.
Makanya kalau punya anak doain terus, amin. Jadi bapak ibu hadir ke sini doain anaknya, mudah-mudahan jadi anak soleh, anaknya mudah-mudahan jadi anak baik, amin. Berkat doa bapak ibu yang memang sinerginya nyambung terus, jangan dibuang nih. Ya ada orang 40, buru-buru kita ambil doa. Ya Allah, semoga keluarga saya baik, amin. Karena ada 40 lebih ini, ada ratusan, alhamdulillah. Terus begitu kita ambil kesempatan tuh ada 2 kali. Doa yang diijabah, yang pertama pulang dari Mekah, yang kedua orang belajar santri, kemudian yang ketiga doa lagi pilot, apalagi lagi belangsak, itu diterima, betul tidak? Kita lagi belangsak, lockdown, betul nggak kira-kira? Yang usaha lagi pada pilot, betul? Yang kena covid, kena ini itu, yang usaha bangkrut, mudah-mudahan doanya diijabah, amin ya rabbal. Terus doa antara 2 khutbah. Ini lagi Jumatan kita hadir, sang khotib bilang, ya kan? Ketika saat itu dia mau duduk, pengen doa khutbah kedua, itu bilang biasanya Allahumma sholli wa sallim. Kita doa ambil. Ya Allah, mudah-mudahan kebayar utang-utang, amin. Jadi ambilnya begitu, kesempatan-kesempatan itu nggak ada. Khutbah kedua jangan diam. Ini membanyakan khutbah Jumat pada tidur. Ada nggak kira-kira di sana begitu? Mana orangnya? Yang di belakang apa samping? Di mana Pak Eko? Ayo masuk Pak Eko. Di mana? Samping belakang. Ini giliran khutbah pada tidur, ya Allah. Ada yang lagi ngelemparin kontak, pertama jikirnya subhanallah, subhanallah. Begitu ada kontak, berapa? Astagfirullah, astagfirullah. Ada nggak di sini orang yang begitu? Oh, yang tadi semalam begitu ada kontak, astagfirullah. Saudara, itu ambil. Khutbah pertama duduk, khutbah kedua memulai ambil. Maaf saudara, saya itu selalu ngambil doa itu untuk saya pribadi. Insya Allah doanya diijabah, amin. Amin subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Terus duduk bagaimana doanya? Rabbi firli wasburni. Itu doa buat pribadi. Itu harus khusyuk. Semuanya iktidar, rukuk, kemudian diri lagi, sujud, doa memuji Allah, duduk di antara 2 sujud, doa buat kita. Ya Allah ampuni saya, beri rezeki saya, beri segala macam. Jadi harus serius. 23 rakaat, 11 menit, enggak sejam-sejam aja. Betul nggak kira-kira? Kejadian di Parung itu gara-gara imam cepat itu, aki-aki mati 2. Ya, masya Allah. Itu ambil. Ketika Rabbi firli warham, itu doa. Nabi Ibrahim saudara, doanya serius. Sehingga apa yang terjadi saat itu? Rabbana wab'as fihim ya Allah. Tolong utus anak-anak kami yang nabi-nabi dan rasul, supaya ada 1 orang rasul. Siapa? Nabi kita Muhammad. Mulai kita tarik ulur, oh ternyata ada sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina. Itu namanya sholawat Ibrahimiyah, nyambung. Karena doanya tadi. Pasti kalau sholat itu kedua-duanya kebaca.
Supaya apa? Sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu. Ada kalimat Qur'annya, wa rafa'na laka zikra. Kami angkat nama engkau hai Muhammad supaya orang ingat semua kepada engkau. Makanya wajar Nabi itu jalan Mekah, Madinah, Madinah, Mekah itu 410 km dari sini ke Cirebon. Tapi terkenalnya seluruh dunia. Kenapa? Wa rafa'na laka zikra wa wajadaka dhalan fahada. Kami dapatkan engkau hai Muhammad dalam keadaan orang sekitarnya sesat. Yang dimaksud dhalan bukan nabinya yang sesat. Kalau menurut Epi, yang Ustadz gaul yang pakai topi apa namanya? Topi ceplok. Dia bilang tak, cekurang deh. Nabi teh dong sesat, goblok itu saya. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Berarti nggak paham. Akhirnya kita kecang semua, para habaib semua manggil si Epi, jangan dakwah dulu sebelum ngaji yang benar. Kurang ajar, masa Nabi dibilang sesat? Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Dia nggak ngerti makna bayan apa, balagoh apa, mantek apa. Setan pada diikat, mulai logika pikir gimana ngikatnya itu setan ya? Gimana coba ngikatnya? Setan pada diikat loh, orang setan aja bisa nyarung iketan. Bego apa enggak? Itu maksudnya bahasa majaz. Artinya bulan puasa malu rasanya kalau wajib puasa kita lagi menstruasi makan di jalan. Orang nggak puasa apalagi haji udah pernah, umroh jadi pembicara, umroh jadi pemimpin, giliran puasa wajib kagak puasa. Ada nggak kira-kira begitu? Ada nggak? Itu namanya haji goblok, tai-tainya. Tai-nya aja goblok apalagi hajinya. Yang dimaksud majaz setan diikat itu malu rasanya. Dalam pahala Allah yang ngasih petunjuk wilayah saat itu didapatkan Nabi orangnya sesat semua. Wajadaka ailan fa'agna, aku dapatkan hai Muhammad miskin semua, aku yang bikin kaya. Kata Allah Subhanahu. Maka pantas ceritanya runtuh dari Al-Quran, ceritanya runtuh dari Al-Hadis, ceritanya runtuh dari para ulama. Kita singkat cerita, Nabi dilahirkan hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Kenapa jadi gajah? Karena bakatan di Mekah sedih. Orang gajah nyerang Ka'bah, Abroha ngancurin Ka'bah. Kenapa? Karena Abroha bikin tandingan, bikin rumah ibadah ngelawan Ka'bah supaya umat-umatnya tawaf juga di rumah ibadah yang dibuat Abroha. Sayang sekali, sayang ketika rumah ibadah sudah jadi dihancurin sama orang, orang itu lari ke Ka'bah Baitullah, ngaduk temannya, wahai Abroha, bangunan udah jadi tapi ada yang ngancurin. Siapa? Orangnya lari ke Ka'bah. Padahal yang ngancurin temennya juga, yang laporin dia juga. Itu kafir begitu. Dia yang bikin hoak, dia yang bikin hancur, dia yang bikin semua. Akhirnya disalahkan orang. Betul tidak? Betul tidak? Itulah ciri-ciri kafir, itulah ciri-ciri komunis, itulah ciri-ciri orang yang curang. Terusnya kapan jangan saya ngomong? Ini udah mulai rada malam nih. Kalau udah malam panas, kepala saya ngepul. Karena kopi belum diminum-minum.
Salatullah salam Allah semua ala Taha. Salatullah salam Allah alaihi habibina. Tawassalna bi bismillah wa bil hati rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Wa qul mujahidin lillah bil badri ya Allah. Salatullah Sallu ala Nabi. Takbir. Di dalam surat Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwallu humul adbar wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqital aw mutahayyizan ila fi'ah wa qad ba'a bi ghadabin wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Hei orang beriman, apabila orang kafir yang bilang hoak, komunis bilang hoak, menyerang kepada engkau, haram umat Islam mundur. Maka alhamdulillah kita ini ada maulid, tujuannya supaya kompak lagi. Amin ya rabbal. Masuk Pak Eko. Alhamdulillah. Saudara, kita paham. Ternyata ini ada loh buktinya. Kenapa buktinya? Buktinya lahir ini kita bisa kumpul. Laula Muhammad la yumkin hadzal najma kullu. Kalau tidak Allah turunkan Nabi Muhammad lahir, nggak mungkin kita sama kumpul di sini. Betul tidak? Betul tidak? Jadi dalam hadis arba'in, kalau manusia mau dimasukkan ruh arba'in ayat, ada 4 bulan, arba'at ashhur, 4 bulan dia akan masuk, maksudnya 4 bulan, 3 bulan 10 hari lah, jadi 4 bulan lah gambarannya sampai itu baru roh masuk. Makanya orang hamil ketika diperiksa udah 4 bulan ada ruhnya. Aminah ibunya Nabi, bapaknya Abdullah, kakeknya Abdul Muthalib, pamannya Abu Thalib gimana? Abdullah. Terus ulang. Ini Ipin Upin jangan bercanda mulu. Ini Ipin Upin bercanda mulu. Nyanyi tapi sejarah. Abdullah nama Aminah. Terus Thalib kakeknya, pamannya, terus Khadijah, Fatimah, semua dari Quraisy ternama. Inilah inilah Isa Rasul yang penuh surga, oh penuh surga duka, oh penuh surga. Ayo bareng-bareng semua ro'ate asyarut tajutumu bihari awal bari dunia budo bemari abadi hati yang tertidur bihayari abadi awal bari dunia budo bemari abadi
udah masuk itu yang namanya ruh dibawa malaikat subhanahu wa ta'ala wa la ilaha illallah supaya masuk ke dalam ruh Nabi kita Muhammad. Ya makanya betapa nikmat, betapa mahalnya. Gak lama 10 bulan lahir sajidan syakiran hamidan, lahir Nabi kita. Ya Allah, dikabarin dari kuping ke kuping. Kemudian ulama Timur Tengah semuanya ta'ajubi. Ta'ajub itu bangga, bangga itu senang, senang itu memuji kepada Allah, yakni dengan body language, artinya mahalul qiyam, berdiri tuh. Ya Nabi salam. Itu karena apa? Karena senangnya ulama diri gitu, bukan ngada-ngada. Dengerin deh. Emangnya serius tadi apa yang terjadi? Oh ternyata ulama kepada kagum. Makanya langsung syair Arab bilang ahsanu minka lam tarokotu ain wa ajmalu minka lam tarid nisa khuliqta mubarra'an min kulli aib fa ka'annama khuliqta kama tasa'u. Artinya ahsanu isim tafdil, ahsanu lebih bagus dari engkau yang lahir. Lam tarokotu pakai lam harfu jasmin, artinya si syair ini nggak pernah sama sekali ngelihat bayi sebagus itu. Lam tarokotu aib, semuanya kalimatnya takbir. Wa ajmalu minka, ya Allah kau begitu sangat indah ketika dilahirkan. Lantarin nisa, belum ada seorang perempuan melahirkan bayi seindah itu, bayi sebagus itu. Hulita mubarro'an, kau diciptakan oleh Allah hai Muhammad. Bikul aib, nggak ada aibnya. Ya Allah, sempurna. Amin ya Rabbal. Pokoknya mau bilang apa, Nabi udah sempurna semua udah. Namanya contoh manusia yang sangat bagus. Dari rupanya, dari otaknya, dari semuanya, keberaniannya sempurna. Kalau kita kan kadang-kadang sempurna cuma fisik doang, kadang-kadang otak setengah, kan begitu, betul nggak kira-kira? Hidung mancung, mulut doer, kan begitu ya? Betul nggak kira-kira? Turunan kita bagus, yang hadir di sini bagus, yang niat apa diijabah sama Allah. Ya Rabbi bil Mustafa balik Nabi Yunal Amiru Nahi Bala Ahadun Abarafi Kaulillah Minhu Walana Imi semua. Ya Rabbi Allah Allah balik
wilau bari'at rasma minatiyat ya Rabbi Mustafa Ya Rabbi Mustafa Kemandi Makasilah Wanabe Semoga Allah berikan keberkahan dengan berakhirnya salawat sampai ketemu dalam acara gelombang yang tidak sama. Kami James Bond Jaga Masjid Nama Kebon berserta kru SCTV Headshot mengucapkan mohon maaf. Oh, kenapa ketawa? Ya semoga Allah berikan keberkahan kita semua. Semoga Allah jadikan kita manusia beriman dan takwa. Mohon maaf itulah saya ceramahnya ya begitu gayanya cakar ayam. Cakar sono, cakar sini. Intinya adalah takriman wa takjiman kepada Nabi kita Muhammad. Kita doain ustaz-ustaz sini barokah semua. Tamu-tamu yang di sini barokah, yang bawa anak semua insyaallah barokah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Alhamdulillah. Maaf, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terangkat doa kita, diijabah maksud kita semua. Saudara betul la ilaha illallah la ilaha illallah. Saya akan nazam, artinya nazam mengisi daplim dari tauhid tadi, ungkapan hati. Artinya ada sebuah ungkapan, semoga dijabah sama Allah. Sama-sama. Abdul Makul Qur'an la ilaha la ilaha illallah. Semua yang keras. Allah ya adil antal qadim qad hamanat hamun adil wa kulluha min hamanat ya honobis mika Allah ya Allah ya Rabbi la arjulahu ya Allah ya Rabbi terimalah doa kami, terimalah maksud kami, terimalah hajat kami, terimalah usaha kami. Antal qadir qadimu bil azan Allah antal lagi bulan tazal Allah ya akhir akan qadir qadhamana hamun akhir wa kulluha hamin hamanda ya Hidayah takbir Allahu Akbar takbir Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim ya nasta'in nasallu mustaqim siratal ladzina an'amta amin amin ya rabbal alamin ya rabbana ya karim ya rabbana ya karim faqbil lana tub alaina innal ghafurur taqabbal lana da'watana wa taqabbal lana maqasidana ya Allah terimalah doa kami, terimalah maksud kami, jadikanlah kami ya Allah apa yang kami maksud. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahul kafi rabbuna kafi kasadana kafi wajadana
bisa